Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Felintia Rizka Amelda, NPM 21130240007 dari Program Studi Pendidikan Biologi Angkatan 2021 kelas A. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai virus. Materi virus termasuk ke dalam fase E dengan capaian pembelajaran. Pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, atau global terkait pemahaman keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya, virus dan peranannya, inovasi teknologi biologi, komponen ekosistem dan interaksi antar komponen, serta perubahan lingkungan. Adapun tujuan pembelajaran pada video ini yaitu mendeskripsikan ciri-ciri virus, mengidentifikasi struktur virus, dan mendeskripsikan bentuk virus. Sebelum masuk ke materinya, yuk simak video berikut ini. Virus Corona 19 menjadi momok dunia di tahun 2020 ini, pemirsa. Awal penularan virus ini diketahui dari Wuhan, Cina. Ya, ini adalah bentuk mikroskopik. Kalau dilihat di bawah mikroskop, inilah bentuk dari virus corona. Gambar ini merupakan pencitraan yang dirilis Pusat Pengendali Penyakit di Amerika Serikat pada awal bulan ini, pemirsa. Virus ini sendiri disebut SARS-CoV-2. Sementara penyakitnya disebut penyakit virus corona 19 atau COVID-19. Ini merupakan virus corona yang serupa dengan virus yang menyebabkan serangkaian penyakit, mulai dari influenza hingga sindrom pernafasan akut atau yang dulu disebut SARS. Nah, dari video itu tentu kita nggak asing lagi kan tentang COVID-19. COVID-19 merupakan wabah penyakit yang sangat menggemparkan yang ternyata disebabkan oleh virus. Penyakit COVID-19 disebabkan oleh virus corona. Nah, untuk mengetahui bentuk dan struktur virus, yuk masuk ke materinya. Istilah virus berasal dari bahasa Latin virion yang artinya racun. Sejarah penemuan virus dimulai pada tahun 1883 dengan ditemukannya penyakit yang menyebabkan adanya bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Penyakit tersebut kemudian dikenal dengan istilah penyakit mozaik tembakau. Seperti asal kata virus yang berarti racun, maka setiap virus bersifat parasit. Beberapa ilmuwan yang terlibat dalam penemuan virus, yang pertama ada Adolf Meyer. Pada tahun 1883, Adolf Meyer, seorang ilmuwan Jerman, mengamati penyakit yang menyebabkan adanya bintik-bintik kuning pada daun tembakau. Meyer kemudian melakukan percobaan dengan menyemprotkan getah yang diekstraksi dari tanaman tembakau yang sakit ke tanaman tembakau yang sehat. Ternyata tanaman tembakau yang sehat menjadi sakit. Meyer kemudian mencoba mengamati daun tembakau yang sakit dengan menggunakan mikroskop biasa. Akan tetapi, ia tidak dapat menemukan bakteri yang diduga menjadi penyebab penyakit tersebut. Meyer kemudian menyimpulkan bahwa bakteri penyebab penyakit pada tanaman tembakau berukuran lebih kecil daripada bakteri biasanya. Yang kedua ada Dmitri Ivanovsky pada tahun 1992, seorang ilmuwan Rusia yang melakukan percobaan dengan menyaring getah tanaman tembakau yang sakit dengan menggunakan saringan bakteri. Selanjutnya, hasil saringan tersebut ditularkan pada tanaman tembakau yang sehat. Ternyata, tanaman tembakau yang sehat tersebut menjadi sakit. Ivanovsky kemudian menyimpulkan bahwa penyebab penyakit pada tanaman tembakau adalah bakteri patogenik yang sangat kecil atau bakteri penghasil toksin yang dapat melewati saringan. Ilmuwan yang ketiga yaitu Martinus Beijerinck. Pada tahun 1897, Martinus Beijerinck, seorang ilmuwan Belanda, melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa agen penyebab penyakit pada tanaman tembakau dapat berkembang biak. Beijerinck menyemprotkan getah tanaman yang sudah disaring ke tanaman yang sehat. Setelah tanaman yang sehat menjadi sakit, getah tanaman tersebut digunakan untuk menginfeksi tanaman berikutnya dan seterusnya hingga beberapa kali pemindahan. Ternyata, melalui beberapa kali pemindahan, sifat patogennya tidak berkurang.
Agen tersebut juga berbeda dengan bakteri karena tidak dapat dikembangbiakan dalam cawan Petri yang berisi nutrisi. Selain itu, juga tidak dapat dinonaktifkan menggunakan alkohol. Bejerik kemudian menyimpulkan bahwa agen tersebut adalah partikel yang lebih kecil dan lebih sederhana dari bakteri. Bejerik kemudian menyebutnya sebagai virus lolos-saring atau filterable virus. Ilmuwan yang keempat, Wendell Meredith Stanley, yang pada tahun 1935 dapat mengkristalkan partikel penyebab penyakit pada tanaman tembakau. Penyakit ini kemudian dikenal dengan nama Tobacco Mosaic Virus atau TMV. Materi yang berikutnya yaitu ciri-ciri virus. Yang pertama, virus berukuran sangat kecil berkisar 0,02 sampai 0,3 μm, di mana 1 μm sama dengan 1/1000 mm, dan paling besar berukuran 200 μm. Karena itu, virus hanya dapat dilihat dengan mikroskop elektron. Yang kedua, virus tidak mempunyai membran dan organel-organel sel yang penting bagi kehidupan. Yang ketiga, virus dapat dikristalkan seperti benda mati. Yang keempat, aktivitas virus dapat dihilangkan oleh sinar ultraungu dan sinar X, tetapi zat antibiotik dan antibakteri lain tidak berpengaruh terhadapnya. Yang kelima, virus hanya dapat bereproduksi jika berada di dalam sel hidup atau jaringan hidup. Selanjutnya ada struktur virus. Virus tidak termasuk sel atau aseluler karena tidak memiliki bagian-bagian sel seperti dinding sel, membran sel, sitoplasma, inti sel, dan organel-organel lainnya. Partikel virus yang lengkap disebut virion. Secara umum, struktur virus diwakili oleh bakteriofag yang berbentuk seperti huruf T. Struktur dari bakteriofag terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kepala. Pada bagian kepala terdapat kapsid atau selubung protein yang tersusun atas beberapa subunit protein yang disebut kapsomer. Kemudian di bagian dalamnya terdapat bahan genetik yang tersusun atas satu jenis asam nukleat. Beberapa virus menggunakan asam deoksiribonukleat atau DNA, namun sebagian jenis virus menggunakan asam ribonukleat atau DNA. Tidak ada jenis virus yang menggunakan 2 asam nukleat sekaligus. Bahan genetik kebanyakan virus hewan dan manusia berupa DNA, dan pada virus tumbuhan kebanyakan adalah RNA berantai tunggal. Bahan genetik bersifat khas dan merupakan salah satu dasar pengelompokan virus. Yang kedua ada leher yang merupakan bagian yang menghubungkan kepala dan ekor. Leher juga menjadi saluran keluarnya asam nukleat menuju ke ekor. Yang ketiga yaitu ekor, merupakan bagian yang berfungsi untuk menempel pada sel inang. Ekor terdiri atas serabut ekor dan lempeng dasar. Serabut ekor berfungsi meletakkan diri pada sel inang, sementara itu lempeng dasar yang berisi jarum penusuk berfungsi untuk menginjeksikan DNA ke dalam sel inang. Materi yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk virus. Yang pertama ada bentuk batang, contohnya pada virus mozaik tembakau atau tobacco mosaic virus. Yang kedua berbentuk polihedral, misalnya pada adenovirus yang menyebabkan demam. Yang ketiga berbentuk bulat, misalnya virus yang menyebabkan influenza dan HIV. Yang keempat berbentuk huruf T, misalnya bakteriofag, yaitu virus yang menyerang bakteri coli. Yang kelima berbentuk filamen atau benang, misalnya pada virus Ebola. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.